Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Hari ini saya kedatangan subscriber dari Indurenan Gelek yo. Nah, ini motor ini ya. Ini Mas yo. Nah, ini orangnya. Dengan siapa Mas? Agus. Oh, Mas Agus ya. Nah, ini gini. Nah, ini sudah keluar masuk bengkel wis gampang-gampangnya kayak gitu. Ini tadi kronologinya motor ini naik mobil ya. Dinaikkan pickup. Karena tiap jalan 2-3 kilo motor ini macet. Intinya motor overhead, wis gampang-gampangannya gitu. Karena jarak antara rumah sama bengkel itu terlalu jauh. Berapa kilo Mas kisaran? 30, 40? 30-an. Ya kisaran di 30 sampai 40 kilo lah. Nah, terpaksa ini tadi naik pickup bawa ke bengkelku, suruh benahi ya. Terus kronologi motor ini gini ya. Motor ini punya riwayat kehabisan oli samping. Nah, wis macet, intinya selah ini diselah saja tidak bisa ya. Intinya macet. Nah, terus sudah diperbaiki. Kata yang punya sih pernah tanam boring untuk area silinder ya. Terus kok motor terasa tidak enak tarikannya, sangat-sangat lemot sekali. Kayak Ninja rasa 75 wis gampang-gampangannya gitu. Nah, terus apa yang menjadi sumber penyebab? Saya akan prediksi awal dulu. Apa yang menjadi sumber penyebab motor ini setelah tanam boring, motor kok jadi lemot. Terus dari segi suara pun juga kasar ya. Nah, terus dari segi motor itu overhead itu sudah saya prediksikan di sini ya. Untuk area radiator ini buntu. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Coba lihat, motor sudah saya hidupkan ya. Dari segi suara mesin agak kasar ya. Agak ada rek kayak gitu. Terus dari segi sistem radiator coba lihat. Nah, ini motor hidup gembos ya, tidak padat loh. Nah, berarti bisa diindikasikan bahwa untuk radiator sendiri buntu. Ini setelah saya hidupkan dari segi suara agak kasar ya. Padahal sudah tanam boring sih katanya. Nah, terus dari segi overhead motor itu buat 2-3 kilo panas ya. Ini tadi kan radiator kosong, dalam arti tidak ada airnya, sudah saya isi. Terus di sini terasa gembos ya kayak gini ya. Padahal harusnya waktu motor jalan, waktu motor hidup ini padat Mas. Nah, berarti bisa diindikasikan ini buntu. Nah, untuk ini buntu ini nanti kita akan perbaiki sekalian. Intinya motor ini akan saya buat normal kembali lah, wis gampang-gampangnya gitu. Agar bisa mengetahui sumber permasalahan, kita harus membongkar untuk area silinder ini ya. Apa yang menjadi sumber permasalahan? Untuk proses pembongkaran sendiri tidak saya videokan ya, agar durasi video tidak terlalu lama. Wis nanti kita akan bahas poin-poin pentingnya aja ya. Wis gitu ya sobat, tak bongkarnya terlebih dahulu. Mas bengkel ya, ini untuk area seker sama silinder sudah saya lepas dari motornya, wis gampang-gampangnya gitu. Nah, sekarang saya akan cek apa yang menjadi sumber permasalahan, mengapa motor ini satu suaranya kasar dan yang kedua motor terasa lemot waktu untuk dikendarai ya. Nah, ini memang benar dari segi boring ini sudah mengalami tanam boring ya. Nah, coba kasih lihat lah, ini ada tanda. Ini besi, ini niom, berarti sudah mengalami tanam boring. Itu pertama. Terus kedua dari seker sendiri. Dari seker sendiri ini sudah KW, bukan bawaannya lagi. Ini mereknya NPP ya di dalamnya. Nah, terus penyebabnya motor kasar. Nah, ini baret. Coba kasih lihat. Nah, ini sudah baret-baret. Beda sama ini kan masih mulus. Ini baret. Ini menimbulkan suara yang kasar ya. Terus solusinya ya ini nanti kita harus ganti lagi, dan ini kita akan tanam boring lagi ya.
Ini dari segi ukuran tanam boring ini juga salah ya. Nah, intinya ukurannya juga salah, coba kasih lihat. Nah, ini masih boring, tanam boringnya lah. Ini masih ada tidak rata sama silinder ya. Nah ini nanti kita akan papas lagi atau kita akan ukur ulang lagi. Kalau memang harus tanam boring lagi, ini akan saya buang, saya akan tanam boring lagi. Nah, ini juga mempengaruhi motor lemot ya. Oke sobat bengkel ya, kasus motor ini kan satu, suaranya kasar, dan yang kedua motor ini terasa lemot ya. Kita akan bahas untuk suara sing kasar dulu. Nah, dari segi suara kasar inilah penyebabnya. Nah ini seker baret, beda sama sing sebelah ini mulus ya. Nah ini penyebab daripada mesin ini suaranya kasar sekali ya. Nah ini penyebabnya. Nah ini sudah saya tanam boring kembali. Nah coba kasih lihat. Nah ini sudah tak tanam kembali ya boringnya ya. Tuh. Nah ini saya pakai merek NPP ya. Soalnya dari merek Ori sendiri untuk paket lengkap mulai dari pen sama laker bambu ini di kisaran 580 wis. Nah, terlalu berat wis, gampang-gampangnya gitu. Ini saya pakai merek NPP di kisaran 180-an. Terus kita bahas untuk motor kalau angkatannya lemot, intinya motor ini ngempos tidak ada tenaga sama sekali. Permasalahannya ada di satu ya, tanam boringnya. Untuk tanam boring yang lama ini dari segi ukuran, nah dari segi ukuran lubang-lubang sini ini tidak masuk ukuran standar, wes gampang-gampangnya gitu. Nah ini terpaksa saya tanam boring ulang. Nah itu dari segi boringnya. Terus kedua, kenapa kok lemot? Ini dari segi kompresi ya. Nah ini coba kasih lihat. Ini awalnya sangat tidak rata sekali. Intinya kayak kropos-kropos kayak gitu mas. Nah ini saya bubut ulang, terus sekuis saya buat kembali. Nah, terus dari segi pak ini sudah mengalami kebocoran sehingga sistem radiator ini terganggu, sehingga motor ini sebelumnya untuk jalan 2-3 kilo akan overheat. Nah ini sudah saya atasi, dan ini nanti pak kita ganti yang baru. Nah ini pak yang baru, tapi dari segi harga ini mahal mas, di kisaran 135. Nah, terus masalah ngempos itu, masalah kompresi ngobos itu yang fatal lagi ini seker bawaan mas, seker merek juga merek NPP ya. Nah ini merek NPP. Nah, ini cacat produk. Nah ini coba kasih lihat. Posisi no ini sejajar. Nah coba kasih lihat ya, ini no. Ini tujuannya untuk menahan apa ya? Untuk menahan berseker agar dia tidak berputar. Karena untuk posisi silinder sendiri, ini kan ada lubang-lubang di dalamnya. Kalau ini bisa berputar nanti akan patah bersekernya ya. Soalnya dia tersentuh apa sentuhan sama lubang. Nah ini semua untuk generasi 2 tak pasti ada yang namanya penahan daripada berseker, atau bisa dikatakan nok lah. Nah ini coba kasih lihat ya, ini. Nah ini satu, ini dua. Nah, ini sejajar mas. Nah otomatis posisi kepasang, waktu posisi kepasang motor ini celai kayak gini mas loh, celai kayak gini loh, bisa lihat toh. Nah ini penahan air, ini juga penahan air, ini sejajar mas, sehingga bahan bakar yang harusnya kebakar dia akan menerobos lewat sini. Nah ini akan lewat sini lah, sehingga motor tidak punya tenaga sama sekali. Beda sama yang tidak catat produk. Nah ini sama-sama produknya NPP ya. Nah coba kasih lihat, coba perhatikan untuk yang tidak catat produk. Ini penahan air ada di sini ya, satu. Yang kedua ada di sini. Nah otomatis silang mas. Nah ini celah, sehingga bahan bakar tidak akan menerobos. Beda sama sing ini. Nah ini penahannya di sini satu, yang kedua penahannya di sini juga. Nah ini kalau dipasang ya sejajar celai. Nah akan bahan bakar akan lari ke sini, tidak masuk di ruang bakar, wis gampang-gampangnya gitu, sehingga motor akan ngempos sekali. Nah itu yang tidak boleh. Harusnya kalau bengkel itu paham, kalau sudah kayak gini jangan dipasang,
kita kembalikan di tokonya minta ganti. Ini cacat produk. Nah itulah penyebabnya motor mengapa kasar, dan kedua motor mengapa lemot. Gampang-gampang gitu. Terus saya akan bahas kembali masalah tanam boring untuk generasi yang menggunakan seker NPP yo. Gimana caranya? Nah, ini rawan banget mas untuk NPP ya, soalnya semua logam kalau kena panas akan mengalami pemuaian. Kasusnya seperti ini. Nah ini kan karena pemuaian, terus dia akan gencet atau gancet sama silinder. Nah gimana caranya agar kita penggantian sing ini tidak mengalami kayak gini. Nah, satu tip dari saya ya, ini ya, ini versi saya. Tip dari saya adalah ini untuk belakang daripada seker ini kita pinggul mas. Nah, ini kita pinggul sedikit. Coba perhatikan untuk bawaannya ini rata ya, ini rata. Kalau standarnya, kalau bawaan dari pabrikan ini ada tirusnya mas. Nah ada ditirus sedikit. Tujuannya apa? Biar nanti oli ini masuk. Oli biar akan melumasi dinding-dinding silinder, dinding-dinding daripada seker. Nah tujuannya gitu. Nah, ini atau ini juga saya poles kayak gini. Ini juga kisaran setengah mili lah. Nah kayak gini. Ini kalau bawaan motor memang digitukan mas. Nah tujuannya apa? Pada saat motor ini dari TMA menuju TMB Street ke sini lah, di sini kan di bawah seker ini kan ada yang namanya bahan bakar mas. Nah ini nanti bisa mendinginkan ruang daripada jalur oli, itu akan lebih besar wes, gampang-gampangnya gitu, sehingga waktu dia turun ke bawah seret kayak gini, ini akan merasa ada pendingin yang lebih wes. Itu dari segi sekere ya. Kalau NPP coba bisa dipinggul sedikit. Nah terus untuk clearance sendiri jangan dibuat standar. Kalau standarnya kan di 0,02, kita naikkan di 0,25 atau 0,30. Kalau sobat-sobat tidak mempunyai puller gig atau puller untuk mengukur diameternya, kita bisa mengecek dengan cara memasukkan ini mas. Kuncinya kalau kita menggunakan tanam boring terus sama seker KW, kuncinya ada di clearance antara piston sama silinder mas yo. Nah, cara ceknya kayak gini. Nah ini ya, inilah yang dinamakan clearance. Nah ini harus ada kerenggangan mas, tujuannya untuk setan pemuaian yo. Ini kalau standarnya di 0,02. Nah ini kita agak perbesar sedikit, misalnya di 0,025 wes, gampang-gampang gitu. Kalau sobat-sobat tidak mempunyai fuller gig ya, inilah yang namanya fuller gig ya mas ya. Ini wis banyak sekali ini ya, intinya kayak gini lah, misalnya gini lah. Nah, untuk mengukur kayak gini, ini untuk standar di 0,02 ya. Nah kalau kita pakai NPP kita agak longgarin sedikit. Kalau sobat-sobat tidak mempunyai alat kayak gini, kita bisa mengukur. Intinya gini, ini kita masukkan sesuai dengan ukuran untuk tanda panah ini di knalpot ya. Nah ini kita masukkan, tidak boleh berhenti di tengah ya. Ini harusnya bisa turun dengan sendirinya. Coba kita lepas ya. Nah kayak gini. Nah, ini kan bisa turun toh. Bahkan ini kalau ini bisa jatuh. Ini bisa jatuh. Loh jatuh. Nah ini kuncinya di situ aja. Nah insya Allah kalau ini tidak ada tekanan, dalam arti tidak menekan untuk masuk ini nanti tidak akan baret lah wes, gampangnya gitu. Nah itulah cara-cara untuk mengakali suatu silinder apabila kita tanam boring yang menggunakan merek KW ya. Nah ini proses tanam boring sudah, proses ganti seker sudah. Nah, kita akan proses pemasangan ya. Terus gimana hasilnya, terus gimana tarikannya nanti ya. Nah untuk proses perakitan terus terang tidak akan saya videokan. Sobat-sobat pasti sudah bisa semua gimana cara merakitnya untuk menghemat durasi video. Wes gitu aja sobat, tak rakitnya kita cek, kita akan ketahui gimana hasilnya. Ini masalah radiator ya. Nah ini tak goneng ahline lah gitu Pak Yanto. Ahline lah. Terus kasusnya coba lihatan dulu, kayak buntu tua loh. Nah kayak nggak ada lubang sama sekali loh. Wes iki
Nah, ini harus bongkar ya, bongkar disogoki wis gampang-gampangane ngono ya. Haruse kisi-kisi iki ya. Nah iki siji, iki terus sak dawane iki ya. Iki harusnya bolong kabeh. Harusnya bolong kabeh, banyu akhirnya muter, adem, kirim nang mesin. Sehingga mesin enggak panas sama sekali. Ini iki buntu kabeh. Iki mbok kok ganti sekarang 50 to. Lah iki nek enggak dibenahi, ya tetep macet neh ya. Bengkel ya, alhamdulillah ini mesin sudah kepasang di motor ya. Dan sekarang akan saya coba saya hidupkan di mana suaranya halus atau masih kasar ya. Coba dengar suaranya ya. Ini stasioner ya. Mantap, tidak ada suara rak sama sekali kan. Kita coba kita gas. Sekarang akan saya coba buat jalan, apakah masih molor atau tidak. Dalam arti apakah masih lemot atau tidak. Oke sobat bengkel ya, itu tadi sudah saya coba buat jalan mulai bawah, menengah, atas tetap ngisi ya. Tapi saya tidak berani untuk gas mentok jalannya ramai banget, ramai polis, bahaya. Nah, ternyata setelah melalui proses tanam boring, motor ini menjadi halus kembali. Terus masalah motor overhead itu ada di sini mas. Ini kisi-kisi ini buntu semua ya, dan sudah saya perbaiki dan hasilnya sudah mantap. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.